Ayo Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sekarang perhatikan Bapak dulu sebelum kita mulai diskusi ya. Jadi hari ini kita diskusi. Jadi model pembelajaran hari ini Bapak akan langsung menerapkan dua model ya. Dua modelnya adalah discovery learning sama apa tadi? Problem based learning. Jadi kan Bapak sudah memberikan LKPD sama kalian. Di situ ada acuannya ya. Apa singkatan LKPD kemarin? Lembar. Jadi materi kita adalah tentang, kita lanjut bab 3 ya. Bab 3. Pengaruh agama dan kebudayaan ya Hindu Buddha, D-nya double ya, jangan salah ya, di Indonesia. Jadi minggu kemarin Bapak sudah mengirimkan kepada kalian LKPD, yang di dalam LKPD itu bisa kalian lihat masing-masing kelompok sudah ada materi. Contoh, materi kelompok A. Angkat tangan kelompok A. Nah ini, ketuanya siapa? Depi. Siapa? Aulia. Oh udah ganti ya namanya. Oke Aulia, sebutkan di Bapak tulis materi kalian apa? Mengidentifikasi. Oke, mengidentifikasi sejarah lahirnya agama Hindu. Oke, singkat aja ya, supaya muat. Nah. Yang B, kelompok B siapa katakan? Oh, Andrea dan kawan-kawan. Andrea, Ali, Anderson, Alia, Angel dan Teletubbies. Apa ini? Sekutuannya siapa? Apa nak? Mengidentifikasi. Oke, mengidentifikasi sejarah lahirnya agama Buddha. Oke, sip. Buddha. Sekarang kelompok C. Ya, Imenda DKK. Apa nak? Menguraikan teori masuknya bangsa agama. Oh, oke. Menguraikan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Oke. Teori apa ya nak? Yaitu teori Brahmana dan Ksatria. Brahmana dan Ksatria. Oke, berarti pendeta dan kesatria itu tahu nggak ya? Para bangsawan atau panglima tertinggi di angkatan bersenjata. Yang keempat, seri apa nak? Amaja. Oh, kelompok seri teori. Ya. Waisa, Suka dan Oke. Oke ya. Harus balik. Jadi ini nanti setelah belajar ini kalian dapat mengidentifikasikan bagaimana sih sejarah lahirnya agama Hindu. Ya, lahirnya dulu. Baru nanti lahirnya agama Buddha. Baru nanti teori masuknya ke Indonesia itu gimana? Siapa yang bawa? Buktinya apa? Ya kan? Oke? Langsung saja Bapak silakan ke kelompok A, ya. Silakan menjelaskannya di
cepat dulu, tapi yang mau tampil silakan berdiri satu orang atau berdiri semua nggak apa-apa. Berdiri semua. Paling lama 15 menit atau paling lama 15 menit, paling cepat 10 menit. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman semua. Suaranya lebih kuat. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Kami dari kelompok A akan menjelaskan presentasi tentang mengidentifikasi sejarah lahirnya agama Hindu. Dan saya di sini sebagai moderator serta akan ada presentator yang akan menjelaskan materi yang akan dibawakan hari ini. Jika nanti setelah materi ada yang ingin ditanyakan, bisa angkat tangan ya, biar kami diskusikan baru kami jawab. Yang pertama, kita serahkan kepada Desi dulu untuk menjelaskan asal usul agama Hindu. Asal-usul agama Hindu. Asal-usul agama Hindu di India dimulai dari maksudnya bangsa Arya ke India sejak 1500 Masehi. Maksudnya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa berbeda, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Bangsa Arya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rig Weda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Peradaban dan kehidupan bangsa Hindu jelas terdapat juga dalam kitab Brahmana atau dalam kitab Upanishad. Ketiga kitab inilah yang menjadi dasar pemikiran dan dasar kehidupan orang-orang Hindu. Asal-usul agama Hindu ditindaklanjuti dengan adanya perubahan cara kehidupan di India. Cara kehidupan masyarakat Hindu tersebut dibedakan atas 4 kasta, di antaranya kasta Brahmana yaitu keagamaan, kasta Ksatria yaitu pemerintahan, kasta Waisya yaitu pertanian dan perdagangan, kasta Sudra yaitu kaum pekerjaan kasar. Kepercayaan bangsa Hindu bersifat politeisme, memuja banyak dewa. Di dalam pemujaan terhadap dewa itu sering dibuatkan patung-patung yang disesuaikan dengan peranan dewa tersebut. Di dalam kehidupan manusia, patung-patung itu merupakan simbol dari dewa-dewa yang disembahnya. Seperti misalnya Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau pembinasa. Ketiga dewa itu diberi nama Trimurti. Trimurti sendiri berarti yang maha kuasa. Sedangkan dewa-dewa lainnya yang dipuja seperti Dewi Saraswati sebagai Dewi Kesenian Ilmu Pengetahuan, Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan, dan lain sebagainya. Umat itu telah menemukan bahwa manusia naik para dewa, sehingga umat Hindu biasa mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi umat Hindu. Umat Hindu berziarah ke tempat-tempat suci seperti kota Benares, sebuah kota yang dianggap sebagai kota tempat bersemayamnya dewa pelabur atau dewa Siwa. Di samping itu, Sungai Gangga juga dianggap suci dan keramat oleh umat Hindu. Menurut kepercayaan mereka, air dari Sungai Gangga akan dapat menyucikan segala dosa betapapun besarnya. Begitu pula tulang dan abu orang mati yang sudah dibakar dibuang ke dalam Sungai Gangga agar orang yang meninggal masuk ke dalam surga. Berikut penjelasan kami tentang materi yang kami bawakan hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh tangan. Oke. Jadi silakan seperti yang ada di LKPD yang Bapak sudah berikan kalian, masing-masing kelompok supaya menunjukkan sila kelima, setiap kelompok satu pertanyaan. Nanti pertanyaan dari Bapak itu terakhir. Oke, silakan langsung berdiri dan bilang dia nama dan kelompok dari mana. Yuk kita mulai dari kelompok B, C dan D. Dari kelompok B, namanya Anderson.
Saya ingin bertanya, mengapa pada zaman Brahmana perkosaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan? Terima kasih untuk kelompok B. Sebentar kami diskusikan dulu. Ditampung dulu aja biar ya. Biar nanti langsung sekali jawab tiga. Kelompok C. Saya dari kelompok C ingin bertanya, dewa apa saja yang disembah pada zaman Weda? Terima kasih. Saya dari kelompok ini menanyakan kenapa pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi disebut zaman Buddha. Oke, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok D terlebih dahulu yang sudah dijawabnya. Karena pengaruh Hindu di India perlahan-lahan itu luntur oleh munculnya agama Buddha, makanya digantikan ke agama Hindu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Kelompok B. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Mengapa pada zaman Brahmana kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan? Karena mereka lah yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Terima kasih pertanyaannya. Serta pertanyaan dari kelompoknya tadi, dewa apa saja yang disembah pada zaman Weda ya? Iya. Itu ada dewa Indra, dewa Agni, dan Waruna dan Soma. Empat dewa tersebut. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Sekian dari kami. Kelompok A. Terima kasih. Oh ya, kelompok A. Oh, soal dari Bapak yang kedua. Nggak usah itu nanti. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok A yang tentang membahas materi lahirnya agama Hindu ya. Dahlia sama kawan-kawan. Aulia ya. Aulia sama kawan sudah sangat baik. Aku yakin kelompok lainnya pasti lebih baik lagi. Oke? Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kita lanjut ke kelompok D. Yuk, silakan. B apa? A, B. Iya, maksud Bapak B. Cepat ya. Selamat siang, kami dari kelompok B akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya agama Buddha. Pertama, apa itu agama Buddha? Agama Buddha Sampah. Nggak boleh ada sampah. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India berarti sejati. B. Zaman Buddha sebelum 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Zaman ini dimulai ketika putra raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. D. Awal lahirnya agama Buddha. Pada awalnya, Buddha bukanlah agama melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha Gautama adalah anak raja beragama Hindu bersuku Sakya bernama Suddhodana. Sebagai anak raja, dia dilimpahi kemewahan. Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi. Para pertapa meramaikan bahwa sang pangeran akan menjadi seorang cakrawati atau maharaja dunia atau menjadi seorang Buddha. Konon, sang raja sedih mendengar ramalan tersebut karena jika sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada akan yang mewarisi tahta. Untuk mencegah ramalan tersebut, para pertapa menyarankan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam situasi, yakni orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa.
itu berarti ia tidak akan diperkenalkan keluar istana. Suatu hari, pada usianya yang ke-29, Siddhartha menyelinap keluar dari istana, ditemani seorang kusir. Dalam perjalanan, dia bertemu pengemis, orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Hal tersebut adalah pengalaman yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Ia berpikir, mengapa semua itu terjadi? Apakah yang dapat membebaskan manusia dari semuanya itu? Untuk mencari jawabannya, ia memutuskan untuk keluar dari istana dan berkelana sebagai petapa. Suatu hari, sampailah ia di kota Bodh Gaya dan beristirahat di bawah pohon Bodhi. Di sini, kemudian, pada saat bulan purnama, bulan Waisakha atau April sampai Mei, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Pengalaman itu kemudian dilukiskan sebagai pencerahan dan kesadaran sempurna. Kesimpulan, Buddha menemukan bahwa hidup ini adalah penderitaan atau ketidakpuasan. Penderita atau pengalaman ketidakpuasan itu disebabkan oleh nafsu, keinginan atau keserakahan, ketidaksukaan atau kebencian, dan kebodohan atau kegelapan, atau juga kurangnya kebijaksanaan. Adanya keadaan damai yaitu di mana hal-hal tersebut tidak ada yang disebut pencerahan atau nirwana. Melalui pencerahan manusia bebas dari penderitaan. Namun pencerahan tersebut hanya dapat dicapai dengan melakukan dan menghayati 8 jalan mulia. 8 jalan mulia atau benar: 1. Pandangan benar. 2. Pikiran benar. 3. Perilaku benar. 4. Ucapan benar. 5. Kehidupan benar. 6. Usaha benar. 7. Perhatian benar. 8. Konsentrasi benar. Sepeninggalan Buddha, para penganutnya menyebabkan ajarannya dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya, yakni Tripitaka. Pada tahun 78 Masehi terjadi perpecahan di antara para penganut Buddha yang melahirkan Buddha Mahayana dan Hinayana. Kita dari kami kelompok 2, apakah ada yang bertanya? Kita mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok B, kami bertanya, pada tahun 78 Masehi terjadi sebuah perpecahan antara penganut Buddha. Karena perpecahan itu mereka terbuat dua aliran. Aliran apa saja kah? Gitu. Dari kelompok C. Ya Pak, bentar Pak. Apa itu Tripitaka dan siapa itu Siddhartha Gautama? Dari kelompok D. Mengapa pada awalnya Buddha bukanlah agama? Oke, silakan dijawab kelompok B. Cepat. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, Dilihat kelompoknya, dilihat. pertanyaannya adalah, pada tahun 78 Masehi terjadi sebuah perpecahan penganut Buddha karena itu melahirkan dua aliran. Aliran apa sajakah itu? Jawabannya adalah aliran Buddha Mahayana dan aliran Buddha Hinayana. Sekarang untuk kelompok C, Dilihat judulnya. untuk kelompok C, pertanyaannya adalah, jelaskan apa itu Tripitaka dan siapa itu Siddhartha. Tripitaka adalah kitab suci bagi agama Buddha. Sedangkan siapa itu Pangeran Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama adalah pangeran yang mencapai penerangan sempurna. Bagaimana kelompok C? Bapak terima?
Sekarang dengan kelompok D, pertanyaannya adalah mengapa pada awalnya agama Buddha bukanlah satu agama? Karena pada awalnya agama Buddha bukanlah agama melainkan suatu ajaran dari Pangeran Siddhartha Gautama. Bagaimana jawabannya? Lumayan. Oke, silakan tutup. Sekian dari kami kelompok 2, kami mengucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan, Kak. Nah, ini kelompok teletabis. Teletabis, teori maksudnya. Ayo, siapa MC-nya? Juni. Kami dari kelompok C ingin menguraikan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia, yaitu teori Brahma dan Ksatria, dimulai dari Kevi. 1. Teori Brahmana. Menurut teori yang ditemukan di Pandos, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dan rangka modernisasi kekuasaan mereka sehingga sekarang memang ada di India. Teori ini mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mati dan menguasainya. Teori ini pun dilakukan kebenarannya, alasannya kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda. Para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan. 2. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria yang dikemukakan Vedikabos pada masa kaum India, sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni baru sebagai membutuhkan hilangnya. Itu pada kemudian terjadi suatu pembahasan agama dan budaya Hindu. Kelemahan teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para kesatria di India. Apakah ada pertanyaan dari kelompok A, B, dan D? Aulia. Mengapa teori Brahmana sempat diraut kebenarannya? Adakah alasan di balik hal tersebut? Mengapa teori Brahmana sempat diragukan kebenarannya? Apakah ada alasan di balik hal tersebut? Para ksatria atau bangsawan mengajarkan agama. Menurut teori Ksatria, datang dari manakah orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha? Kelompok A, kebenaran teori ini diragukan karena walaupun hanya para Brahma yang dapat menguasai Weda, agama Hindu tersebut pantang menyeberangi lautan. Teori Brahma menjelaskan bahwa golongan Brahma atau Brahmawan datang dari India ke Indonesia atas undangan penguasa lokal. Kelompok D. Ditengok. Yang nanya. B. Ini D. B apa D? Bola apa domba? Kolonisasi daerah bawahan. Kelompok D. 3. Berasal dari India. Betul soalnya. Tunggu ditutup dulu lah baru tepuk tangan. Oh iya. Kok keluar lah? Sekian presentasi dari kelompok C. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya berdiri di sini untuk berpresentasi karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Maka dari itu perkenalkan saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama akan diawali oleh Alangito Ariatona mengenai teori Waisya. Teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh Ejeko. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India
dari KCA Waisya yang merupakan pedagang. Mereka kemudian menikah dengan penduduk pribumi dan aktif melakukan hubungan sosial. Dengan ini mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan budaya mereka. Yang kedua, teori sudra, yaitu yang akan dijelaskan oleh Ricky Aristi. Teori sudra. Teori ini dikemukakan oleh Faber. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta sudra. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mengubah kehidupan mereka, karena di India mereka hanya dihidup sebagai pekerja kasar. Kaum sudra yang dipandang rendah dalam masyarakat India pergi dan menetap di Indonesia. Mereka kemudian menyebarkan agama yang mereka anut. Yang ketiga yaitu teori arus balik yang akan dijelaskan oleh Seri Suryani. Teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Gikodas. Teori ini menyatakan bahwa berkembangnya pengaruh dan kebudayaan di India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama kebudayaan Hindu. Sekian semuanya, semua materi yang saya sampaikan sudah jelas. Jadi gak usah banyak tanya, kalau gak ngerti tanya aja gurunya. Pertanyaan bukan sesi curhatan, jadi tidak usah banyak tanya lebar ya. Siap. Gaya merah. Merah ya? Mengenai teori arus balik, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia pada abad keberapa? Kami dari kelompok B ingin memberi pertanyaan kepada Bapak D. Menurut mengapa teori Waisya diragukan kebenarannya? Oke. Dari kelompok 3, apakah teori arus balik sangat mempengaruhi persebaran agama Hindu Buddha di Indonesia? Oke, silakan dijawab. Sekitar abad 7. Sekitar abad 5. Ingat, dari kelompok 2. Mestinya kalian terdapat di wilayah pedalaman. Kenyataannya menurut kebudayaanmu itu yang paling terdapat di wilayah pedalaman. Dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan pedalaman itu di pedalaman Pulau Jawa. Benar. Itu kelompok 3. Dilihat kelompok yang nanya. Kok kuat jawab. Karena masih banyak orang lebih meyakini teori arus balik masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat Sahabat. Apakah itu? Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diperkas. Sekian, terima kasih. Oke, tadi kita Bapak sudah lihat semua ya masing-masing kelompok. Ya Bapak lihat semuanya sudah bagus dan sudah lumayan. Cuman ada beberapa yang harus ditingkatkan ya. Kemarin kan sudah Bapak ajarin ya. Dimana kalau ingin memberikan suatu tanggapan atau pertanyaan itu harus yang kata kerjanya yang hot, jangan yang lot ya. Hot itu high order thinking skill. Jadi yang pakai kata depan itu mengapa. Tadi sudah ada sih Bapak dengar bagaimana uraikan. Jadi jangan pakai kata-kata kapan, di mana, siapa. Ya, jangan. Itu pertanyaan untuk anak SD. Ya, lain kali jangan pakai kata-kata situ. Jadi nanti satu orang simpulkan setelah Bapak ya. Simpulkan nanti yang ada kan pertanyaan Bapak 2 itu, itu yang kalian sampaikan di sini. Jadi Bapak simpulkan sedikit materi hari ini ya. Oke. Jadi yang pertama, lahirnya agama Hindu. Jadi pada awalnya agama Hindu ini adalah udah jelas ini di India. Ini kan lebih kurang 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi agama ini adalah agama tertua di dunia. Jadi ini di latar belakangnya adanya suku bangsa pendatang, yaitu suku bangsa Arya. Dan di India sendiri sudah ada suku
asli mereka, yaitu namanya Dravida. Pada dasarnya sebenarnya orang dengan orang Dravida itu nanti ada di soal nomor dari PJ. Jadi pada dasarnya mereka itu membuat kebudayaan Hindu ini, mereka ingin memisahkan antara orang Arya dengan orang Dravida. Makanya di dalam agama ini, Hindu ini terdapat beberapa kasta. Saya disebutkan kasta apa ya nak? Yang paling atas kasta Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya, yang keempat Sudra. Ada satu lagi Pudra. Itu bisa Brahmana adalah pendeta, Ksatria itu para prajurit tinggi perang, Waisya itu pedagang atau orang Arab sendiri menyebutnya saudagar, Sudra itu rakyat biasa, Pudra itu rakyat jelata. Ini pada awalnya agama budaya Hindu itu tujuannya jelas. Orang Arya ini tidak mau disamakan oleh orang Arya, dia ingin memisah. Itu intinya. Barulah nanti belajar tentang dalam agama itu dikenal dengan Trimurti. Mereka memang mengenal banyak dewa, tetapi secara khusus 3 dewa ini yang mereka apa namanya itu? Iya, sangat dihormati, dihargai. 3 dewanya adalah betul Wisnu, Siwa. Dewa pencipta, pelindung atau pemelihara. Siwanya dewa. Iya, kelompok orang harus beritahu. Oke, lanjut ini kesimpulan yang kedua, lahirnya agama Yang kedua lahir agama Buddha. Ada spidol kalian punya Bapak? Oke. Buddha ya. D-nya double. Jadi sebenarnya lahirnya agama Buddha ini adalah tadi sudah jelas kelompok B bagaimana ketika ada seorang ya, anak dari seorang kerajaan Kapilawastu ya di India yang bernama Siddhartha. Sebenarnya pada awalnya memang yang namanya anak raja nak ya. Kalau anak raja itu pasti semuanya serba semuanya serba unggul, baik makanannya, baik pendidikannya, semua. Seperti kalau kita lihat sekarang seperti kerajaan Inggris ya, seperti sekarang kan rajanya digantikan ya, karena Ratu Elizabeth II sudah meninggal, digantikan anaknya yaitu Raja Charles. Charles itu kan punya 2 anak yang dari Lady Di atau Diana, yaitu Pangeran William dan Harry. Pendidikannya itu kan luar biasa ya. Udah jelas kalau anak raja pasti dia udah sangat pandai. Tetapi Siddhartha ini ingin keluar. Maksudnya dia ingin melihat kehidupan luar. Ternyata ketika dia melihat kehidupan di luar sangat berbanding terbalik dengan apa yang dia dapatkan atau rasakan di lingkungan istana Guru. Setelah dia melihat, barulah dia pergi meninggalkan dan dia akhirnya mendapatkan apa dari kelompok B? Ya betul, atau kalau kata ini kita wahyu. Jadi agama Buddha ini pada dasarnya karena pada agama Hindu itu apa? Dia tidak ingin ada kasta. Jadi pada agama Buddha ini tidak mengenal lagi kasta. Ya, dibawakan oleh yang terkenal adalah si Gauta. Ini, oke? Nah, baru nanti ya agama Buddha itu berkembang pesat. Sekarang bisa kita lihat agama Buddha ini berkembang pesat atau paling banyak pemeluknya di negara
Kok Indonesia? Iya benar, Tiongkok atau Cina. Lebih kurang berapa puluh juta ya, atau ratus ya, karena penduduk Cina itu udah lebih 1 M. Kalau penduduk kita paling sekarang 300 ya, 300 juta. Kita udah jelas mayoritas Muslim. Sisanya itu misalkan 90% Muslim, sisanya bagi-bagi. Misalkan Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik. Oke, kita lanjut ya. Apa namanya? Teori. Agama Hindu, Bu? Oke. Maksudnya Hindu. Ada yang kita kenal, ada berapa teori? 4 atau 5? Jadi buku 4. Yang pertama teori Brahmana. Yang kedua teori Kesatria. Kesatria, bukan hari awal. Kesatria. Pandai pula si Delia. Kesatria. Yang ketiga Waisa. Yang keempat Sudra. Harus balik apa Sudra? Sudra ada nggak? Iya, sebenarnya ada kan? Oke, yang terakhir. Tadi sudah diterangkan ya, Brahmana itu adalah. Kenapa teori Brahmana menjadi salah satu teori masih agama Hindu Buddha? Karena pada waktu itu pendeta, Brahmana itu kan pendeta. Mereka ini yang dianggap bisa mengerti huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Dan juga ada juga anggapan bahwa perhatikan dulu. Pada waktu itu kalau kerajaan-kerajaan itu menjadi untuk legal, mereka harus dilegalkan oleh para pendeta. Tapi kelemahannya ada juga. Tapi kelompok siapa yang bahas ini? Dengar ya. Tapi kelemahannya juga ada. Apa yang kelemahannya kalau Brahmana? Pada masa itu kaum pendeta ini dilarang menyeberangi lautan. Masing-masing teori ini memiliki kelemahan dan contoh kesatria. Yang kedua, kesatria itu para termasuk bangsawan juga yang paling itu adalah prajurit perang. Jadi pada waktu itu di India, ya, misalkan kerajaan A lawan kerajaan B. Kerajaan B ini kalah. Daripada kerajaan B ini menjadi budak kerajaan A, lebih baik mereka pergi. Gitu. Pergilah sampai ke Indonesia daripada mereka jadi budak selamanya di budaki kerajaan A. Hukum perang gitu ya. Kalau si A menang lawan si B, otomatis si B itu jadi budak. Itu. Waisa para pedagang. Orang India dikenal sebagai para pedagang. Sudra rakyat di ini artinya apa? Artinya rakyat biasa itu yang sudah jenuh dengan kehidupan di sana ingin mengubah, pergilah ke tempat lain. Arus balik yang terakhir. Ini adalah Rika dengar Bapak dulu. Kau bisa nggak jelaskan? Dengar. Jadi kalau belajar itu harus serius. Biar kalian itu paham. Bapak capek loh ngomong ini. Bapak itu sebelum ngajar belajar dulu. Biar nanti yang terakhir. Artinya arus balik, namanya arus balik. Ada pelajar-pelajar kita atau orang-orang kita, orang Indonesia yang sampai pergi ke India belajar tentang kebudayaan Hindu Buddha. Setelah lama di sana belajar, mereka balik ke Indonesia. Dan di Indonesia mereka yang mereka dapatkan di sana disebar luas. Itulah
tentang yang ini. Jelas kan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak minta satu orang simpulkan. Bapak sudah simpulkan, kalian satu orang simpulkan sebelum kita akhiri ya. Yuk, siapa yang berani simpulkan? Boleh pakai ini, spidol boleh nggak? Udah mulai bilang. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya agama Hindu. Agama Hindu lahir dari percampuran antara bangsa Arya dan Dravida. Di dalam agama Hindu ada 5 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Arya, Putra. Terus di dalam agama Hindu menganggap dewa paling tertinggi yaitu Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Terus lahirnya agama Buddha. Dalam agama Buddha tidak mengenal kasta, tetapi mengenal Siddhartha Gautama. Agama Buddha paling banyak terdapat di Tiongkok. Terus teori masuknya agama Hindu Buddha. Yang pertama itu Brahmana, yaitu pendeta yang masuk ke Indo. Karena mereka bisa membaca bahasa Sanskerta. Terus yang kedua Ksatria, yaitu para bangsawan yang Terus yang ketiga Waisa. Tulisan bagus. Waisa yaitu maksudnya para pedagang ke Indonesia. Terus kemudian mereka menikah dengan orang Indonesia dan menyebarkan agama Buddha. Yang keempat yaitu Sudra, yaitu orang biasa yang menyebarkan ke Indonesia. Kelima arus balik, yaitu orang Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu Buddha, kemudian balik ke Indonesia untuk menyebarkannya. Oke, tepuk tangan. Jadi materi untuk hari ini kita sudah siap. Ya. Sebentar, jangan tepuk tangan dulu ya. Jadi Bapak yakin kalian sudah memahami dan mampu nanti kalau ditanya mampu menjawab pertanyaan. Jadi nanti Bapak sudah siapkan soal. Nanti kita ulang hariannya kita pakai isi buku. Bapak udah siapkan. Ya, nanti usahakan paket. Nanti Bapak tanya dulu baru udah oke belum Bapak udah siapkannya. Tapi untuk sementara pakai isi buku. Komputer base test. Ya, tapi karena nggak komputer, Android base test, ABT, gitu ya kan? Oke, untuk di rumah kalian kerjakan evaluasi di buku kita buku Erlangga halaman 127 sampai 131. Esainya bikinnya aja dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai sini, nggak ada belajar lagi? Oh iya. Oke, lebih kurang Bapak minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.